Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini 30 Juni 2023, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho dari Gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah haleluya. Satu kata yang sudah sering kita dengar dan tidak asing lagi bagi setiap kita orang percaya, yang didasarkan pada bacaan dari Mazmur 104 ayat 24 sampai yang ke-34. Kita akan bersama mempersiapkan hati, merendahkan hati di hadapan Allah di dalam doa kita bersama. Bapa, kami bersyukur pagi ini Tuhan memampukan kami untuk memulai hari kami dengan mendasarinya berdasar firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami siap mendengarkannya. Mampukan hamba-Mu yang terbatas dalam segala hal ini Engkau pakai menjadi jalan berkat bagi setiap kami untuk memahami, memberlakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami keseharian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita pagi ini terambil dari Kitab Mazmur 104 secara khusus ayat yang ke-24 sampai yang ke-34. Mazmur 104 ayat 24 sampai yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renungan-Mu manis kudengarkan, kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita terima bersama dari Kitab Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai yang ke-35. Dalam bingkai tema haleluya, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 ini. Pendengar Petra yang dikasih oleh Tuhan, kata haleluya bukan sesuatu yang asing buat kita. Tapi memang pertanyaannya, apakah memang kita ngerti betul arti dari kata haleluya itu? Karena haleluya itu kita jumpai di dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani, dan juga hampir di semua bahasa dengan kata yang hampir-hampir mirip. Yang secara hurufiah, kata haleluya itu berarti pujilah Tuhan.
Sekali lagi kata haleluya itu berarti pujilah Tuhan. Dan itu sering dipakai dalam doa dan pujian. Kata haleluya itu sering dipakai dan kita jumpai dalam doa dan pujian. Nah, sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI mengartikan kata haleluya itu sebagai ungkapan menyatakan pujian, rasa syukur, atau rasa sukacita atas anugerah Tuhan. Jadi kalau orang katakan haleluya itu pasti ada sesuatu yang mau dinyatakan dalam bentuk pujian, rasa syukur dan sukacita atas anugerah Tuhan. Nah, sebagian besar kata-kata itu kita temukan di dalam kitab Mazmur. Nah, karenanya kita tadi membaca Mazmur 104 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-34 itu juga ada banyak kata-kata yang mengungkap pujian, rasa syukur atau sukacita atas anugerah Tuhan itu. Mazmur 104 ini secara khusus ayat 24 diawali dengan pernyataan pemazmur tentang betapa banyak ciptaan-ciptaan Tuhan yang disaksikan, dilihat oleh pemazmur dan dunia atau manusia pada umumnya, yang kemudian pemazmur menegaskan semua yang menjadi ciptaan Tuhan itu kau jadikan dengan kebijaksanaan. Ini menarik buat kita dari ungkapan pemazmur itu karena kata bijaksana itu secara ensiklopedia berarti pengetahuan dan daya kreatif. Secara umum juga kita pahami seperti itu. Jadi orang bijaksana itu orang yang ngerti dan punya daya kreatif. Nah, dua kata itu dikaitkan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang dilihat, disaksikan oleh manusia, dan melalui ciptaan Allah itu atau ciptaan Tuhan itu pemazmur kemudian menyatakan pujiannya kepada Tuhan. Nah, Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 ini mengungkap bagaimana pemazmur menghayati semua yang ada dalam ciptaan Tuhan itu, terlebih terambil dari perairan atau samudera, yang kemudian dari situ pemazmur menemukan betapa setiap ciptaannya itu bergantung penuh pada otoritas kuasa Tuhan, bergantung penuh pada kedaulatan Tuhan. Dan ini mengajar kepada kita semuanya implisit bahwa firman ini hendak mengajak kita untuk sadar betul bahwa kita ini hanyalah bagian kecil dari desain Allah yang luar biasa di dalam ciptaan Tuhan, di dalam ciptaannya. Betapa kita ketika sadar betul sebagai bagian dari ciptaan Allah yang maha besar itu, maha banyak itu, dan tak terhitung itu, bahkan tak ternilai itu kita benar-benar merasa sepenuhnya bergantung pada kedaulatan Tuhan. Penyadaran ini menghantar kita untuk tidak ada kata lain untuk kemudian berserah, memuji, mengucap syukur, dan terus berharap kepada Tuhan sebagai sumber dari setiap kehidupan dan keberlangsungan kehidupan kita. Maka di akhir dari bacaan kita tadi, pemazmur mengajak kita untuk menyatakan pujian kita selama kita hidup ini, untuk menyatakan syukur kita hanya kepadanya, bahkan benar-benar menyerahkan kehidupan kita ini sepenuhnya ke dalam kedaulatan Tuhan. Dan ini tentu mengajar setiap kita, kalau kehidupan setiap kita orang percaya ini dihidupi dengan kita sadar betul bahwa kita hanya bagian kecil dari dunia yang maha luas, maha dahsyat ini. Kemudian ada pribadi yang punya kedaulatan penuh menata, mengatur, memberi, menyatakan semua yang diciptakan Tuhan ini. Maka tentu kemudian kita dihantar untuk kemudian, oh Tuhan, apapun keberadaanku,
Gak ada kata lain selain pujian, ucapan syukur, dan penyataan sukacita. Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas setiap berkat yang Tuhan nyatakan buat kita. Ini lagi-lagi kita dasari dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita terima dalam kehidupan ini. Jadi kita diingatkan yang pertama, kita ini adalah ciptaan Tuhan, bagian dari ciptaan Tuhan. Kecil dari sekian yang makro dan luar biasa yang semua yang diciptakan oleh Tuhan itu. Gak punya kedaulatan, karena yang punya kedaulatan itu hanya Tuhan. Menaruh pengharapan ya hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang punya kedaulatan untuk memberi, menyatakan itu kepada kita hanya Tuhan. Pemazmur bahkan mengatakan kalau Tuhan membukakan tangannya pun ya limpahan berkatnya dinyatakan. Tapi kalau Tuhan sudah menarik semuanya, ya udah mati semua. Nggak ada pergerakan, nggak ada kehidupan, bahkan nggak ada jaminan apapun. Nah karenanya kemudian penekanan untuk mengucap syukur atas setiap hal yang dinyatakan oleh Tuhan bagi setiap kita itu kadang-kadang terlalu banyak keluhan di dalam kehidupan kita itu kepadanya ketika kita merasa diri bahwa melihat yang lain terberkati, kemudian kita merasa diri kita nggak terberkati. Padahal dari perkara-perkara kecil dari semua ciptaan yang kita lihat dan kita rasakan di dalam kehidupan, bahkan kita terima dalam kehidupan ini, nggak ada kata lain selain kita memuji, mengucap syukur kepadanya. Kenapa? Karena berkat kesehatan misalnya. Betapa Tuhan menganugerahkan itu luar biasa di dalam kehidupan. Ketika kita mau berangkat tidur katakanlah, kita berserah kepada Tuhan, lalu pagi-pagi kita dibangunkan oleh Tuhan dalam keadaan selamat, mampu membuka mata kita dan kembali melihat dunia ini dengan nafas kita, dengan kehidupan kita, dengan pergerakan kita, maka itu berkat luar biasa, karena kita nggak tahu selama kita tertidur itu apa yang akan terjadi dan apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti itu. Nggak ada yang bisa kita lakukan dalam situasi kita seperti itu kecuali penyerahan diri kita tadi. Dan ketika Tuhan izinkan kita membuka mata kita, kemudian dengan selamat Tuhan memimpin, memberkati dan memberi peluang lagi, kesempatan kita untuk kemudian melihat dari baru anugerah Tuhan, ada kata lain selain ucapan syukur. Jadi nggak ada dasar buat kita untuk mengeluh. Kalaupun orang lain kita melihatnya, orang Jawa sering membahasakan dalam bahasa Wang Sinawang. Kita melihat orang lain itu kayaknya enak banget, kayaknya nyaman banget, kayaknya terberkati banget. Coba refleksikan dalam diri setiap kita. Apakah kita tidak terberkati juga? Betapa berkat kesehatan itu jauh lebih dari berkat-berkat yang lain dan jauh lebih berharga dari setiap nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita ini. Kesehatan, kelengkapan, kemampuan untuk kemudian bergerak, bekerja, berusaha melayani, menghidupi kehidupan kita ini. Itu berkat luar biasa dari Tuhan. Sehingga sebenarnya bagi kita diajar, tidak ada kata lain selain kata haleluya yang senantiasa mesti kita nyatakan kepada Tuhan. Pujian, syukur, sukacita, pernyataan sukacita atas setiap anugerah-anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Ini sekali lagi penting supaya kita benar-benar dimampukan untuk menghayati betapa luar biasanya Allah di dalam kehidupan kita yang menyatakan berkatnya, memberi, mencukupkan di dalam kehidupan ini. Karena itu saya mengajak semua pendengar Petra untuk menyatakan syukur kita senantiasa, pujian kita senantiasa, permuliaan kita kepadanya atas setiap anugerah-anugerah yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Ini inti berita dari firman yang kita terima bersama dan menjadi dasar dan bekal di dalam kita memulai hari baru anugerah Tuhan saat ini. Sekali lagi, tidak ada kata lain bagi Tuhan atas setiap yang dianugerahkan buat kita selain kata haleluya. Puji syukur, puji Tuhan atas setiap hal yang dinyatakan bagi setiap kita. Tuhan memberkati dan mampukan kita melakukan
apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Allah, Engkau mengajar kami bagaimana kami mengucap syukur, menyatakan pujian kami, mempermuliakan nama-Mu melalui setiap hal yang boleh kami refleksikan di dalam kehidupan kami, sebagai anugerah-anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih, Engkau mengajar kami bagaimana kami mesti menghidupi kehidupan kami dengan cara hidup Tuhan. Betapa Engkau memelihara, betapa Engkau mencukupkan, betapa Engkau memberi, betapa Engkau menjagai setiap kehidupan kami, sehingga tidak ada kata lain bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu. Dalam pernyataan dan pujian kami mau menghidupi kehidupan kami. Dan jika hari ini kami memulai aktivitas kami, mari Tuhan, kami mau memulainya dengan pujian kami. Kami memulainya dengan ucapan syukur kami, mempermuliakan nama-Mu, dan biarlah sukacita senantiasa menyertai setiap hal yang kami lakukan dalam hari-hari anugerah dan pemberian-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, kami menyerahkan setiap pribadi yang boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Biarkan itu bersama-sama dengan kami menjalani kehidupan di dalam dan bersama-Mu, sehingga hanya kehendak-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan Radio Petra, kami menyerahkan setiap kami yang mau memulai kehidupan kami hari ini dalam penyertaan dan berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pendengar Petra yang terkasih, demikian embun pagi pada hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan izinkan kita untuk hari ini 30 Juni 2023 kita mendasari apa yang mau kita lakukan dengan firman Tuhan pada hari baru pemberian Tuhan, dan kiranya sabda Tuhan memberi hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita untuk melewati sepanjang hari anugerah Tuhan. Saya Pendeta Corvinus Wahyu Nugroho dari Gereja Kristen Jawa Sidomulyo mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.